Jadi kalau ada orang bilang kalau mau minta sama Allah pakai perantara, kemudian dia berikan permisalan mau datang ke presiden saja, harus ke menteri dulu, itu kalau Allahnya manusia. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten donga. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nah, Kita ini yang suka bertawasul, ziarah kubur dengan para wali, dengan orang-orang soleh, suka dianggap mirip katanya kayak orang jahiliyah yang bertawasul dengan berhala-berhala itu. Padahal itu gak mirip sama sekali. Mereka menjadikan sesembahan sebagai perantara sekaligus Tuhan. Sementara kaum muslim menjadikan para aulia, para anbiya, para salihin, para syuhada sebagai perantara dan tidak mempertuhan. Para wali itu sama-sama bertauhid seperti kita, dan kita bertawasul dengan amal soleh mereka. Sementara para penyembah berhala itu bukan hanya bertawasul, tapi juga menjadikan itu sebagai sesembahan mereka. Jadi beda jelas sama sekali. Wasilah yang hak itu kepada Allah, kemudian menyertakan berwasilah kepada orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu nggak disembah. Al-mutawassal bih, para nabi, para ulama nggak disembah oleh orang yang beriman. Hanya dijadikan wasilah mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran melihat tentang kondisi ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'ala wa min bakhiratin wala saibatin wala wasilatin wala khamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala wahil kadiba wa aksaruhum la yaqilun. Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Demikian Al-Quran jelas mengatakan bahwa wasilah bukan ajaran dari Allah. Mari kita buktikan lagi. Mengapa seseorang bertawasul atau menggunakan wasilah tersebut? Al-Quran akan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khasil ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa wazulfa inna wahyakum bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun inna wahala yatiman wa kadzabun kafarun. Ingatlah, hanya kemujaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki kepada orang-orang pendusta dan orang-orang yang ingkar. Dua ayat tersebut jelas. Wasilah, yakni objek atau subjek yang dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan ajaran Islam. Tindakan tawasul maka bertentangan dengan Al-Quran. Sekali lagi, sebelum kita menarasikan tentang agama Islam, siapapun penceramanya, mari kita cek dan recheck Al-Quran. Apakah sejalan, seirama, dan seperjalanan menuju ridho Allah, atau bertentangan? Karena bila bertentangan dengan Al-Quran, maka resikonya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah
Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Verifikasi bagaimana Al-Quran dengan penceramah lain. Ala lillahid dinul qalis. Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah din yang khusus. Nah, din itu dalam surat ketiga 19 tentang hal Islam. Islam itu merupakan din yang khusus. Kemudian walatina takhadu min dunihi auliya ma na'buduhum ila liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Ya, ketahuilah bahwa kepunyaan Allah itu din yang khusus, Islam itu din yang khusus. Dan orang-orang yang mengadakan pimpinan selain dia, selain Allah, wah, sing paling bisa dia, orang ini gitu ya. Kan berarti seolah Allah nggak dipakai. Tidaklah kami menyembahnya atau mengabdinya kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan pendekatan. Nah, ini maksudnya gini, kalau ada orang-orang ini tadi ya, dipuji dan sebagainya, itu untuk mendekatkan diri sebagai perantara seolah-olah. Loh, Allah itu tidak butuh perantara. Ya, pendekatannya harus perantara lewat orang yang ditokohkan. Sesungguhnya Allah menghukum di antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih padanya. Perselisihan itu nanti akan diselesaikan sampai pada hari kiamat. Kemudian innallaha la yahdi man huwa kadzibul kafar. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki siapa yang dusta lagi kafir. Kalau dia tidak mau mengingkari Allah kan dianggap dusta, juga mengingkari. Kafir itu kan mengingkari. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, karena Allah itu penguasa tunggal satu-satunya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, satu. Satu itu tidak ada duanya. Ya, kalau Allah itu yang satu di jagat raya ini tidak ada tandingannya kok. Supaya mengabdi kepadanya tadi mukhlisina lahuddin, mengkhususkan untuknya din itu. Kok masih ada tandingan? Nah, seolah-olah nanti ada manusia yang dianggap bisa membantu Allah. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.